Apakah suara saya terdengar? Halo? Dengar. Iya, halo. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Hatta yang telah memperkenankan kelompok kami untuk melakukan presentasi malam ini. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan materi yakni konsep ibadah dalam Islam. Next. Dengan anggota kelompok kami yakni yang pertama Ahmad Rizal Fauzi, yang kedua Rizky Raga Gunawan, yang ketiga Darul Hidayat, yang keempat Rizky Abdillah Rahman, dan yang kelima Muhammad Niko, Baskara Ardi Rahmatullah, yakni Eka Prazilia, dan Valerina Musa. Mengingat waktu yang terus berjalan, materi pertama yakni pengertian ibadah. Kepada Baskara Ardi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah syar'i, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi maupun yang tampak. Maka sholat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, berbuat baik kepada sesama, memanjatkan doa, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya adalah termasuk bagian dari ibadah. Begitu pula rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, inabah atau kembali taat kepadanya, memurnikan agama hanya untuknya, bersabar terhadap keputusan atau takdirnya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, merasa ridho terhadap qada dan takdirnya, tawakal kepadanya, mengharapkan rahmat atau kasih sayangnya, merasa takut dari siksanya, dan lain sebagainya. Next. Dalil yang mendukung bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang mengabdi kepadanya dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din la hunafa wa yuqimuna as-salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Baskara Ardi. Selanjutnya materi yang kedua, dasar pelaksanaan ibadah. Kepada Yeni dipersilahkan. Baik, terima kasih waktu dan tempat kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu dasar pelaksanaan ibadah. Al-Quran sebagai dasar hukum utama. Ibadah yang diterima harus didasarkan pada ketauhidan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat Islam.
Sumber syariat Islam yang utama adalah Al-Quran. Oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Diatur dalam kisah surat An-Nahl ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wahtasibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalatu farihu fi alladhi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang untuk setiap umat menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah takhut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Next. Yang kedua adalah as-sunnah sebagai dasar hukum kedua. Dasar hukum kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah as-sunnah atau al-hadis. Hadis-hadis yang memerintah manusia untuk beribadah kepada Allah adalah sebagai berikut. Dari Mu'adz bin Jabal berkata, Tuhan dan kewajiban hamba terhadap Allah adalah agar beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan janji Allah kepada hamba ialah bahwasanya Allah tidak akan menyiksa orang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, agar mereka tidak bersifat apatis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yeni. Selanjutnya materi yang ketiga yakni macam-macam ibadah. Kepada Valerina Musa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ibadah. Secara bahasa, ibadah berasal dari bahasa Arab al-ibadah. Kata ini merupakan pola masdar dari kata kerja abada ya'budu yang bermakna ketaatan. Dalam syariah Islam, ibadah yang merupakan ketundukan atau ketaatan seorang hamba secara khusus kepada Allah diklasifikasikan menjadi 4 macam. Di antaranya berdasarkan jenis perbuatan hamba, kualitasnya, keberadaan ilah di dalamnya, dan berdasarkan ruang lingkupnya, serta berdasarkan hukum syariahnya. Ustadz Isnan Ansori, dalam buku Silsilah Tafsir Ayat Ahkam, terbitan Rumah Fikih, Publishing menjelaskan 4 jenis ibadah berdasarkan perbuatan hamba. Di antaranya ibadah kolbiyah, qauliyah, amaliyah, dan maliyah. Yang pertama yaitu ibadah kolbiyah. Maksud dari ibadah kolbiyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. Ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Selain i'tiqad seperti cinta atau mahabbah kepada Allah atau dalam bentuk tafakur, renungan dan pikiran seperti merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ibadah qauliyah. Maksud dari ibadah qauliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan, seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ibadah amaliyah. Maksud dari ibadah amaliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh, seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ibadah maliyah. Maksud dari ibadah tersebut adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan mendermakan hartanya, seperti menunaikan zakat dan bersedekah. Sedangkan di dalam Islam ibadah terbagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah muamalah atau ibadah ghair mahdoh. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Valerina Musa. Selanjutnya, materi yang keempat yakni prinsip-prinsip ibadah. Kepada Rizky Abdillah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip ibadah. Yang pertama, prinsip ibadah mahdah merupakan bentuk ibadah yang wujud penghambaan murni seorang hamba kepada Tuhannya. 4 prinsip yang perlu diperhatikan dan wajib dipenuhi dalam menjalankan ibadah mahdah ini yaitu yang pertama, keberadaannya sesuai dengan dalil atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sifatnya suprarasional atau di luar kemampuan akal manusia. Yang keempat, dilaksanakan dengan asas ketaatan. Yang kedua adalah prinsip ibadah muamalah. Prinsip ini adalah yang dilakukan dalam bentuk menjaga hubungan sesama manusia yang tidak menyalahi aturan Allah. Prinsip dalam ibadah muamalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan jual beli barang yang haram. Yang kedua, tidak menipu ataupun memanipulasi takaran, timbangan, dan kualitas barang. Yang ketiga, tidak melakukan suap, sogo, atau riswah. Yang keempat, tidak melakukan kegiatan riba termasuk bunga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky Abdillah. Selanjutnya materi yang kelima, yakni sholat sebagai induk ibadah. Kepada Ahmad Rizal, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan sholat sebagai induk ibadah. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat seringkali disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya adalah Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, yaitu sholat, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di mana ayat dalam surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan kita. Di antara pentingnya sholat dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat adalah tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh sholatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda, hal pertama yang akan dihisab kelak di hari pembalasan adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amal lainnya. Yang kedua, salat adalah tiang agama. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi, di mana Rasulullah SAW bersabda, yaitu salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Yang ketiga, salat adalah kunci surga. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim
dari Jabir yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Yang keempat, salat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang kelima, salat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Ankabut ayat 45. Yang keenam, salat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dituliskan dalam surat Taha ayat 14. Yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menegaskan bahwa salat menjadi pembeda atau pembatas yang tegas antara seorang muslim dengan orang kafir. Perjanjian antara kami yang mereka yaitu orang kafir adalah mengenai salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Senada dengan hadis tersebut, Umar bin Khattab juga menyatakan, tidak ada Islam bagi seseorang yang tidak menegakkan salat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahmad Rizal. Selanjutnya yakni materi yang ke-6, hikmah ibadah. Kepada Momanico dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang hikmah ibadah. Yang pertama adalah sarana takarub kepada Allah SWT, yaitu beribadah berarti mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah SWT. Yang kedua, menunjukkan syariat Islam, yaitu ada beberapa ibadah yang hanya dapat dikerjakan secara berjamaah dengan waktu dan tempat yang ditentukan. Contohnya pelaksanaan sholat Id dan menyembelih kurban. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa sosial adalah beberapa ibadah yang pelaksanaannya dapat langsung bersinggung dengan masyarakat. Contohnya ibadah zakat dan sedekah. Yang keempat, syirik. Seseorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyentuh kepadanya, maka ia harus meningkatkan segala bentuk syirik karena segala sifat-sifat yang dimilikinya lebih besar dari segala yang ada atau tidak bertandingan. Yang kelima, memiliki ketakwaan. Ketakwaan dilandasi dengan cinta dan timbulnya karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah SWT. Setelah manusia melihat kemurahan dan keindahannya, maka muncullah dorongan untuk beribadah kepadanya. Yang keenam, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Namun keadaan ini hanya bisa dikuasai dengan ibadah yang dilakukan berkualitas. Yang ketujuh, tidak kikir. Tidak kikir adalah harta yang dimiliki manusia pada dasarnya adalah bukan miliknya namun milik Allah SWT semata yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Tetapi karena kecintaan manusia begitu besar terhadap keduniawi menjadi dia lupa dan kikir dan hartanya berbeda dengan hamba yang mencintai Allah SWT. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Momanico.
Sebelumnya mohon maaf Pak Hatta, untuk sesi tanya jawabnya langsung di Zoom ini atau di LMS Pak? Untuk tanya jawabnya di LMS saja ya. Baik Pak Hatta. Iya. Ya Pak. Oke. Di LMS saja untuk tanya jawabnya ya. Iya Pak. Selanjutnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Hatta. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada kelompok presentator yang telah menyampaikan makalahnya tentang konsep ibadah menurut Islam. Tadi sudah disebutkan bahwa yang dimaksud ibadah di dalam Islam itu sangat luas sekali, tidak seperti umumnya dipahami oleh umat Islam, karena ada sebagian umat Islam yang memahami bahwa ibadah itu